Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Dan mari kita lebih dahulu menerima renungan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan dan melanjutkan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kami, memberi kami sukacita kesehatan pada pagi hari ini. Tuhan, bangunkan kami dan kami memperoleh kekuatan baru. Ya Allah Bapa kami, mampukan kami untuk memaknai setiap waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami memakai waktu kami sebaik mungkin demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan saat ini boleh menguatkan kami dan memotivasi kami untuk semakin bersukacita dan penuh syukur untuk melanjutkan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, terimalah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pagi ini Kamis 6 Juli 2023, renungan kita tertulis di Lukas 8 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Alain na Jesus Muhammad dok nasida aka odna ubigi jala mamarangehon hatane debata ido dainang ido aka anggihku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di suatu waktu Ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang mengunjunginya karena banyak orang yang terus mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Mereka tidak bisa bertemu Yesus. Namun ada orang yang memberitahunya bahwa ibu dan saudara-saudaranya ingin bertemu dengan Yesus. Jawaban Yesus sungguh mengejutkan. Dan jawaban Yesus itu menjadi nas firman Tuhan hari ini yang mau kita renungkan. Sepintas, orang yang menerima jawaban Yesus itu mungkin berkata dalam hatinya bahwa Yesus tidak mengasihi ibu dan saudara-saudaranya. Mungkin bisa juga kita dalam menafsirkan atau menerima nats ini ada salah paham juga, karena bisa saja kita menafsirkannya, memahaminya secara harafiah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perlu mengetahui apa maksud dari jawaban Yesus tersebut. Jikalau kita melihat ayat sebelum nas ini, ayat 4 hingga ayat 18, ternyata Yesus menjelaskan sebuah perumpamaan tentang benih. Ada benih yang jatuh di jalan, di batu-batu, di semak belukar, dan di tanah yang subur. Benih itu ialah firman Allah. Dan beragam hati manusia dalam menerima firman Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tentang hati manusia yang menerima firman itu dan bagaimana buah yang dihasilkannya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam kerajaan Allah, orang yang membuahkan hasil dari firman Tuhan yang didengarnya lah yang disebut ibu dan saudara Yesus dari sudut rohani. Bisa dikatakan, karena kerajaan Allah adalah masalah rohani, tentu saja orang yang hidup di dalam Allah lah yang disebut keluarga Allah. Demikian juga di dalam hidup kita. Orang yang mendengar dan melakukan firman Allah lah yang disebut keluarga Kristus, ibu dan saudara Yesus. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Diperhadapkan dengan ibu dan saudara kita, apakah kita mengasihi mereka sesuai firman Allah sebagai buah dari pendengaran akan firman Allah?
Oleh sebab itu, mari kita melakukan firman Allah dan kita mendengar dengan benar sebagai sebuah keluarga Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Lewat ungkapan ini, Yesus memperluas relasi manusia yang sering dibatasi oleh hubungan darah, suku, maupun ras. Menjadi anggota dalam keluarga Allah bukannya berdasarkan hubungan darah, tetapi semua disatukan dalam ikatan sebagai pelaku firman. Ini konsisten dengan tema yang diusung oleh Injil Lukas bahwa seseorang itu tidak bisa hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi harus juga menjadi pelaku firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus bukannya tidak menghargai Maria sebagai ibu yang melahirkan dia, tetapi malah memuji keteladanan kehidupan Maria yang pertama-tama menjadi anggota keluarga Allah karena dia mendengar, merenungkannya dalam hatinya dan melakukannya. Itu bisa kita lihat dengan Lukas 1 ayat 38 dan juga di ayat 45. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tentu tidak meragukan cinta Yesus bagi Maria ibunya. Di salib Yesus mengetahui bahwa ibunya ditinggalkan sendirian. Maka dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dicintainya. Dengan kata-kata ini, Yesus sama sekali tidak mengingkari pentingnya perasaan kekeluargaan, namun dia mengajak kita semua untuk menjadi anggota dalam keluarga besar Allah dengan melakukan apa yang diperintahkannya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ditegaskan Yesus dalam renungan kita, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Dan ada lagi yang lebih dalam, karakter yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Kalau kita lihat di Lukas 11, berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang percaya dan berseru kepada Dia. Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa Tuhan kita, serta setia mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya, karena Dia sudah lebih dahulu menyediakan upah besar di kerajaan sorga. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang setia membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Nya, kemudian memelihara dan melaksanakan firman Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal dan penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karakter orang yang menjadi pelaku firman Tuhan yang mendengarkan dan yang melakukannya adalah orang yang berbahagia. Maka dengan sangat sederhana dikatakan di Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap merindukan kebenaran firman Tuhan yang selalu menyapa kita dan memotivasi kita. Mari tetap membuka hati, membuka roh kita untuk menerimanya, dan mari kita memohon kekuatan supaya kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman itu sungguh indah. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, imanilah tanpa firman Tuhan, tanpa suluh, tanpa pelita dari firman Tuhan, kita tidak akan sanggup melangkah selangkah pun. Tetapi dengan kuasa daripada Tuhan, motivasi dari firman Tuhan, maka kita akan selalu melangkah dengan pasti. Tidak ada jalan buntu bagi mereka yang mengandalkan dan yang menggumuli, menerima, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kami, memberi kami kesempatan saat ini. Tuhan masih menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, merindukan kebenaran firman Tuhan, dan kuatkan kami dengan kuasa Roh-Mu, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yakinkan kami Bapa, hanya dengan mengandalkan-Mu, dengan sinar terang daripada wajah-Mu, dan dengan firman-Mu yang selalu memotivasi kami. Dan itu menjadi inspirasi tersendiri dalam hidup kami, menguatkan kami, meyakinkan kami bahwa kami akan selalu mampu untuk menjalani hari-hari kami, sesulit apapun perjalanan hidup kami, dengan kuasa Tuhan, dengan arahan dari sapaan firman Tuhan, kami akan mampu dan dimampukan. Dan ketika kami memperoleh sukacita rejeki, Tuhan ingatkan kami dengan rendah hati menyerahkan segalanya ke tangan Tuhan penuh dengan syukur. Inilah kami Tuhan berkati kami semuanya, seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati, yang sakit juga Tuhan sembuhkan, dan juga yang berduka mari Bapa Engkau hibur, juga saudara-saudara kami dalam kemelut persoalan hidup pergumulan, mari Tuhan kuasa Roh-Mu yang memperdamaikan hati mereka. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami, dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.